Selamat pagi kepada Bapak dosen kami, Pak Marisi Purba. Saat ini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami pilih, yaitu modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Sugiono, Venesia Wenas, dan juga saya sendiri Janessa Risa. Berikut presentasi dari kami. Pervasif, yaitu merupakan suatu istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan. Jika ada yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya, dampak pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang membuat pertimbangan auditor pertama, tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan. Kedua, jika dibatasi, merupakan suatu proporsi yang substansial dari laporan keuangan. Ketiga, dalam hubungannya dengan pengungkapan bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, opini modifikasian, yaitu suatu opini wajar dengan pengecualian, suatu opini tidak wajar, atau suatu opini tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya, kondisi yang mengharuskan dilakukannya modifikasi terhadap opini auditor. Auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor ketika pertama, auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Selanjutnya, penentuan tipe modifikasi terhadap opini auditor. Yang pertama ada opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Dan juga ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Selanjutnya, yang kedua ada opini tidak wajar. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini. Auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian. Auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, konsekuensi dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang diakibatkan oleh pembatasan yang dilakukan
oleh manajemen setelah auditor menerima perikatan. Yang pertama, jika setelah menerima perikatan, auditor menyadari bahwa manajemen telah melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup audit yang dapat menyebabkan auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk mencabut pembatasan tersebut. Yang kedua, jika manajemen menolak untuk mencabut pembatasan yang dirujukan, maka auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Selanjutnya, yang ketiga, jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor harus menentukan implikasinya. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat yang pertama material, tetapi tidak pasif, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Yang kedua, material dan pervasif, sehingga suatu opini wajar dengan pengecualian tidak akan memadai untuk mengomunikasikan signifikansi kondisi tersebut. Maka auditor harus pertama menarik diri dari audit jika diperkenankan dan memungkinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, jika penarikan diri dari audit sebelum menerbitkan laporan auditor tidak diperkenankan atau tidak memungkinkan, maka auditor tidak boleh menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya, jika auditor menarik diri, sebelum menarik diri, auditor harus mengomunikasikan kesalahan penyajian yang teridentifikasi selama audit yang dapat menyebabkan modifikasi terhadap opini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat. Ketika menurut auditor suatu opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat perlu dinyatakan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan auditor juga tidak diperkenankan untuk mencantumkan opini tanpa modifikasian berdasarkan kerangka laporan keuangan yang sama atas suatu laporan keuangan tunggal atau satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan. Pencantuman opini tanpa modifikasian tersebut dalam laporan yang sama dalam kondisi tersebut akan bertentangan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sugiono. Materi selanjutnya yaitu bentuk dan isi laporan audit atau ketika opini dimodifikasi. Yang pertama, basis untuk paragraf modifikasi, yaitu ketika auditor memodifikasi opini atas laporan keuangan, auditor harus sebagai tambahan terhadap unsur tertentu yang diharuskan oleh SA 700 mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan modifikasi tersebut. Auditor harus menempatkan paragraf tersebut persis sebelum paragraf opini dalam laporan auditor dan menggunakan judul basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Lalu basis untuk opini tidak wajar atau basis untuk opini tidak menyatakan pendapat sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya, jika terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan angka tertentu dalam laporan keuangan, yaitu termasuk pengungkapan kuantitatif, maka auditor harus mencantumkan suatu penjelasan dan kuantifikasi tentang dampak keuangan yang diakibatkan oleh kesalahan penyajian tersebut dalam paragraf basis untuk modifikasi, kecuali tidak praktis. Jika tidak praktis untuk mengkualifikasinya, yaitu dampak keuangan tersebut, maka auditor harus menyatakan hal tersebut dalam paragraf
basis untuk modifikasi. Lalu, terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan pengungkapan kualitatif. Maka auditor harus mencantumkan suatu penjelasan tentang bagaimana terjadinya kesalahan penyajian dalam pengungkapan tersebut dalam paragraf basis dan untuk modifikasi. Lalu, jika terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan tidak diungkapkannya informasi yang seharusnya diungkapkan, maka auditor harus yang pertama, mendiskusikan informasi yang tidak diungkapkan tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, jelaskan dalam paragraf basis untuk modifikasi tentang sifat informasi yang dihilangkan. Yang ketiga, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, mencantumkan pengungkapan yang dihilangkan apabila dianggap praktis dan auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang informasi yang dihilangkan tersebut. Lalu, jika modifikasi dihasilkan dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor harus mencantumkan alasan ketidakmampuan tersebut dalam paragraf basis untuk modifikasi. Bahkan, ketika auditor telah menyatakan suatu opini yang tidak wajar atau opini yang tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, auditor harus menjelaskan dalam paragraf basis untuk modifikasi alasan untuk setiap hal lain yang disadari oleh auditor yang memerlukan modifikasi terhadap opini dan dampak yang diakibatkan. Lalu untuk paragraf opini, yaitu ketika auditor memodifikasi opini audit, auditor harus menggunakan subjudul opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau opini tidak menyatakan pendapat sesuai dengan kondisinya untuk ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian karena terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, auditor harus menyatakan dalam paragraf opini awal. Menurut opini auditor, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan keuangan menyajikan secara wajar dengan semua hal yang material sesuai kerangka laporan keuangan yang berlaku. Ketika melaporkan berdasarkan kerangka penyajian wajar, lalu laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Ketika melaporkan berdasarkan kerangka patuhan, ketika modifikasi timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit dan tepat, auditor harus menggunakan frasa, yaitu kecuali untuk kemungkinan dampak dari hal-hal untuk opini yang dimodifikasi, bahwa ketika auditor menyatakan suatu opini tidak wajar, auditor harus menyatakan dalam paragraf opini bahwa menurut auditor karena signifikan hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ketika melaporkan berdasarkan kerangka penyajian wajar. Yang kedua, laporan keuangan tidak disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ketika melaporkan berdasarkan kerangka kepatuhan. Lalu ketika auditor tidak menyatakan pendapat karena ketidakmampuannya untuk memperoleh bukti audit cukup tepat, auditor harus menyatakan dalam paragraf opini, yaitu dibagi menjadi dua karena yang pertama, karena signifikan hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu basis bagi opini audit. Dan oleh karena itu, kedua, auditor tidak menyatakan opini atas laporan keuangan. Lalu penjelasan tentang tanggung jawab auditor ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, auditor harus mengubah penjelasan dalam paragraf tanggung jawab auditor yang mengatakan bahwa auditor percaya bahwa audit yang diperoleh auditor adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini modifikasinya. Lalu untuk penjelasan tentang tanggung jawab auditor
ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat. Ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat, karena ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus mengubah paragraf pendahuluan dalam laporan audit. Untuk menyatakan bahwa auditor ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan, auditor juga harus mengubah penjelasan tentang tanggung jawab auditor dan ruang lingkup audit dalam paragraf tanggung jawab auditor untuk menyatakan sebagai berikut, yaitu tanggung jawab kami adalah untuk suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat bahwa auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit. Selanjutnya, untuk komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yaitu ketika auditor mengetahui bahwa dia akan memodifikasi opini dalam laporan auditor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang kondisi yang menuntut pada modifikasi tersebut dan usulan susunan kata atas modifikasi. Selanjutnya yaitu tipe opini modifikasian. Pada tabel di bawah ini mengilustrasikan bagaimana pertimbangan auditor tentang sifat hal-hal yang membutuhkan modifikasi, berapa bermasif dapat terhadap laporan keuangan, mengalami tipe opini yang menyatakan sifat hal yang menyebabkan modifikasi terbagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan, kesalahan material, yang kedua ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit cukup dan tepat. Pada pertimbangan auditor tentang dampak atau dan dampak terhadap laporan keuangan terbagi dua, yaitu material tetapi tidak berpasif, yang kedua material yang pasif. Pada material tetapi tidak berpasif terbagi menjadi dua, yaitu wajar dengan pengecualian. Lalu selanjutnya opini wajar dengan pengecualian. Pada material dan pasif itu opini tidak wajar dan opini tidak akan dapat. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu sifat kesalahan bagian material. Di dalam merumuskan suatu opini laporan keuangan pada SA 700, haruskan auditor untuk apakah keyakinan memadai telah diperoleh bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Pada SA 450 mendefinisikan suatu kesalahan penyajian sebagai suatu secara angka, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan dari suatu pos dilaporkan dalam laporan keuangan dengan angka, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan yang diharuskan untuk pos tersebut sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dapat dalam kaitannya dengan pertama, ketepatan kebijakan akuntansi yang dipilih, yang kedua, penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih, ketiga, ketepatan atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sifat kesalahan penyajian material dalam ketepatan kebijakan akuntansi yang dipilih dalam hubungan dengan ketepatan kebijakan kesalahan penyajian material dan laporan keuangan dapat timbul ketika yang pertama, kebijakan akuntansi yang dipilih tidak konsisten dengan kerangka laporan keuangan. Kedua, termasuk catatan atas laporan keuangan tidak mencerminkan transaksi dan peristiwa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan. Pada kerangka laporan keuangan seringkali mengandung ketentuan bagi itu dan ungkapannya atas perubahan dalam kebijakan akuntansi. Ketika entitas telah mengubah kebijakan akuntansi secara signifikan, suatu kesalahan penyajian material
dan laporan keuangan dapat ditegur ketika entitas menepati tujuan tersebut. Dalam hubungannya dengan penerapan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dapat ditegur. Pertama, manajemen tidak menerapkan kebijakan akuntansi yang dipilih secara konsisten sesuai dengan kerangka laporan keuangan, termasuk ketika manajemen tidak menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten antar periode atau terhadap peristiwa serupa terus dalam penerapan. Kedua, karena metode penerapan kebijakan akuntansi seperti suatu kesalahan dalam penerapan yang saja. Dalam kaitannya, ketepatan dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, kesalahan penyajian material dan laporan keuangan dapat timbul ketika pertama, laporan keuangan tidak mencantumkan seluruh pengungkapan yang diharuskan oleh kerangka pelaporan yang berlaku. Kedua, pengungkapan dalam laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ketiga, laporan keuangan tidak menyajikan pengungkapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan wajar. Sifat ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit cukup dan tepat. Ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit dan tepat itu juga disebut sebagai pembatasan audit. Dapat timbul dari yang pertama, kondisi di luar pengendalian entitas. Yang kedua, kondisi yang berkaitan dengan sifat atau waktu dari pekerjaan auditor. Ketiga, batasan yang dilakukan oleh bahwa ketidakmampuan melakukan suatu bukan merupakan suatu batasan audit. Jika audit dapat memperoleh audit yang cukup dan tepat dengan melakukan prosedur pengadaan. Untuk contoh kondisi di luar pengendalian entitas cakup sebagai berikut. Pertama, catatan akuntansi yang dipilih di atas telah musnah. Kedua, catatan akuntansi suatu komponen signifikan disita oleh otoritas pemerintah hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Untuk contoh kondisi berkaitan dengan sifat atau waktu auditor mencakup pertama, entitas diharuskan untuk menggunakan metode akuntansi terasosiasi. Auditor tidak dapat memperoleh audit yang cukup dan tepat tentang informasi keuangan entitas yang terasosiasi tersebut untuk mengevaluasi apakah metode entitas tersebut telah diterapkan. Yang kedua, waktu penunjukan auditor menyebabkan auditor tidak dapat mengobservasi perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga, auditor bukan bahwa pelaksanaan prosedur substantif tidak saja adalah tidak cukup, tapi pengendalian sistem tidak efektif. Selanjutnya, pada contoh ketidakmampuan audit yang cukup dan timbul dari pembatasan keuangan audit dilakukan oleh manajemen mencakup yang pertama, manajemen mencegah auditor untuk mengobservasi perhitungan fisik persediaan. Kedua, manajemen mencegah auditor untuk melakukan konfirmasi eksternal atas saldo akun-akun tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, saat ini kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu konsekuensi dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang diakibatkan oleh pembatasan yang dilakukan oleh manajemen setelah auditor menerima perikatan. Kepraktisan penarikan diri dari audit dapat tergantung dari tingkat penyelesaian perikatan kinerja ketika manajemen melakukan pembatasan ruang lingkup. Jika auditor telah menyelesaikan audit sejauh mungkin, tidak menyatakan pendapat, dan menjelaskan pembatasan ruang lingkup tersebut dalam paragraf basis untuk opini, tidak menyatakan pendapat,
sebelum menarik diri. Dalam kondisi tertentu, pengunduran diri dari audit adalah tidak mungkin jika auditor diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melanjutkan perikatan audit. Hal ini mungkin merupakan kasus untuk auditor yang ditunjuk untuk melakukan pengauditan atas laporan keuangan entitas sektor publik. Hal ini juga menjadi kasus dalam yurisdiksi tempat auditor ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan yang mencakup suatu periode spesifik atau ditunjuk untuk suatu periode spesifik dan tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri sebelum penyelesaian audit atas laporan keuangan atau sebelum akhir periode tersebut. Audit dapat juga mempertimbangkan bahwa perlu untuk memasukkan paragraf lain di dalam suatu laporan auditor. Ketika auditor menyimpulkan bahwa pengunduran diri dari audit adalah tepat, yang karena pembatasan terhadap ruang lingkup, itu mungkin terdapat satu ketentuan profesi atau peraturan perundang-undangan bagi auditor untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan penarikan dirinya dari perikatan kepada regulator atau pemilik entitas. Selanjutnya, pertimbangan lain yang berkaitan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat. Nah, ini merupakan contoh kondisi pelaporan yang tidak bertentangan dengan opini tidak wajar ataupun opini tidak menyatakan pendapat. Nah, pernyataan suatu opini yang tidak dimodifikasi atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan satu kerangka pelaporan keuangan dan dalam laporan yang sama, pernyataan opini tidak wajar terhadap laporan keuangan yang sama menutur kerangka pelaporan keuangan yang berbeda. Pernyataan opini tidak menyatakan pendapat terhadap kinerja keuangan dan arus kas perusahaan jika itu relevan dan jika opini yang tidak dimodifikasi terhadap posisi keuangan. Dalam hal ini, auditor belum menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian, masuk pada bentuk dan isi laporan auditor ketika opini dimodifikasi. Yang pertama ini untuk opini yang dimodifikasi. Konsistensi dalam laporan auditor membantu untuk mendorong pemahaman pengguna dan untuk mengidentifikasi kondisi yang tidak bisa ketika hal itu terjadi. Oleh karena itu, meskipun keseragaman dalam susunan kata-kata suatu opini yang dimodifikasi dan penjelasan tentang basis untuk memodifikasi itu tidak dimungkinkan, konsistensi dalam bentuk dan isi laporan auditor itu sangat diperlukan. Sebuah contoh, dampak keuangan dari kesalahan penyajian material yang dapat dijelaskan oleh auditor dalam paragraf basis untuk memodifikasi dalam laporan auditor adalah kuantifikasi atas dampak terhadap pajak penghasilan, laba sebelum pajak, laba bersih, dan ekuitas. Jika ini dinilai bahwa persediaan dicatat terlalu tinggi dari yang seharusnya. Pengungkapan informasi yang dihilangkan dalam paragraf basis untuk memodifikasi tidak praktis jika pengungkapan tidak disiapkan oleh manajemen atau pengungkapan tidak tersedia bagi auditor. Atau menurut pertimbangan auditor, pengungkapan akan menjadi sangat berlebihan dalam kaitannya dengan laporan auditor. Nah, suatu opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat
yang terkait dengan suatu hal tertentu yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk memodifikasi dan bukan merupakan pengganti penghilangan suatu penjelasan tentang hal-hal lain yang teridentifikasi yang seharusnya akan menyebabkan dilakukannya modifikasi terhadap opini auditor. Dalam hal ini, pengungkapan hal-hal tersebut yang didasari oleh auditor mungkin relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudian selanjutnya tentang paragraf opini. Pencantuman judul pada paragraf ini merupakan membuat sangat jelas bagi pengguna laporan auditor bahwa opini auditor dimodifikasi dan mengindikasi tipe modifikasi yang dilakukan oleh auditor. Nah, ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian, itu akan menjadi tidak tepat jika menggunakan frasa seperti dalam tanda kutip dengan penjelasan tersebut di atas atau dalam tanda kutip kedua tergantung dari dalam paragraf opini. Karena frasa-frasa tersebut tidak cukup jelas atau tidak tegas. Kemudian, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Pengkomunikasian dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan tentang kondisi yang menuntun pada suatu modifikasi yang akan dilakukan terhadap opini auditor dan susunan kata-kata yang diusulkan atas modifikasi tersebut akan memungkinkan para auditor untuk yang pertama memberitahukan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang modifikasi tersebut. Yang kedua, memungkinkan auditor untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang fakta dari hal-hal yang menimbulkan modifikasi tersebut atau mengkonfirmasikan hal-hal yang terkait dengan ketidaksepakatan kepada manajemen. Dan yang ketiga, memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memperoleh kesempatan jika relevan untuk menyediakan bagi para auditor sebuah informasi dan penjelasan yang lebih mendalam sehubungan dengan hal-hal yang menimbulkan modifikasi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.